Haya, haya, kongsi facai, kongsi facai. 新年快乐，万事如意。Haya, senang sekali bisa menyapa semua jemaat yang ada di Bontang sama ada di Jambi. Kongsi facai oh. Ya kekasih Tuhan yang ada di Bontang di Jambi dan juga dimanapun Anda berada yang saat ini dalam suasana Imlek tepat tanggal 22 Januari, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tak terasa kita masuk menurut kepercayaan kalender Tionghoa dari tahun kelinci. Saya berdoa supaya jemaat gak seperti kelinci ya, loncat sana, loncat sini, pindah gereja sana, pindah gereja sini ya, tapi tetap settle dalam kehidupan yang mengasihi Tuhan di satu gereja lokal. Nah, saya percaya dari tahun ke tahun kehidupan kita akan senantiasa dibawa Tuhan dari masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, tetapi juga ada berkat demi berkat, mujizat demi mujizat. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari, merupakan satu pertanda bahwa sekalipun semua itu boleh silih berganti, tapi kasih Tuhan tetap senantiasa abadi menyertai kehidupan kita dan kita dibaharui dari hari ke hari dalam kasih-Nya yang luar biasa atas saudara dan saya. Haleluya. Ya, seperti yang terdapat di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu satu bagian di mana Tuhan tunjukkan buat kita bahwa setiap masalah, pergumulan, tantangan yang ada mungkin seolah-olah membuat manusia lahiriah kita merosot. Tapi percayalah ada sepasang tangan yang tak terlihat dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang di dalam kita yang akan memperbaharui manusia batiniah kita. Kalau manusia batiniah kita sudah diperbaharui seperti standar Kristus Yesus, maka percayalah yang sifatnya lahiriah dengan sangat mudah Tuhan akan memberikan keajaiban dan mengubahnya. Karena Tuhan Yesus itu begini Bapak Ibu, kalau dia mengubah lahiriah saudara selalu dimulai dari batiniah dulu. Batiniah dulu yang dibenahi dan diberkati. Kemudian diubahkan, baru kita bisa melihat tangan yang ajaib mengubahkan lahiriah kita, kesehatan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Dan bukan satu kebetulan di suasana Imlek ini kita merayakan tentang tahun baru Tionghoa. Alkitab dalam kepercayaan tahun baru Tionghoa ini, kita menganut 3 pemandangan Bapak Ibu. Kita akan melihat apa yang terjadi dalam budaya Imlek ini, supaya kita bisa jangan salah kaprah, kita menolak yang bertentangan, kita menerima yang baik, kita juga mengubah yang ada di dalamnya menjadi suatu makna dan isi yang baru, yang tentunya lebih relevan lagi dengan Alkitab, sehingga bermanfaat dalam kehidupan setiap kita. Budaya Imlek itu menarik sekali untuk kita bisa lihat dan kita bisa benahi di dalamnya. Seperti contohnya, ya kekasih Tuhan, dalam budaya Imlek biasanya juga punya satu kepercayaan, mereka dilarang menyapu rumah, ya seperti ini, jatuh deh, nah nih, dilarang menyapu rumah pada saat hari raya Imlek atau mulai dari malam Imlek itu sudah nggak boleh nyapu. Mereka punya kepercayaan sebab kalau nyapu itu sama halnya membuang atau membersihkan rezeki atau berkat di dalam rumah mereka keluar. Nah, ini yang tidak alkitabiah yang ditentang oleh iman Kristiani. Sebab Alkitab juga berkata di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dan takut akan Tuhan. Jadi kita yang dibuang itu bukan debu-debunya yang di rumah sebetulnya. Itu perlu. Tapi bicara tentang bagaimana Tuhan mengajak pada kita supaya pencemaran, tabiat-tabiat dosa, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, itu yang harus buang dengan sapu firman Tuhan, dengan kehidupan yang berkenan di depan Tuhan, supaya saudara menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana hidup yang tetap senantiasa mempertahankan kekudusan di hadapan Allah. Sebab tanpa kekudusan, engkau nggak berkenan di hadapan Allah. Tanpa kesucian hati, engkau nggak bisa melihat Tuhan. Engkau nggak bisa melihat Tuhan dalam kesehatanmu, engkau nggak bisa melihat Tuhan dalam ekonomimu, engkau nggak bisa melihat Tuhan dalam pekerjaan dan usahamu. Kenapa? Engkau dicemarkan oleh tabiat-tabiat dosa dalam dirimu. Itu makanya perlu disapu, saudara kekasih ya. Nah, budaya yang kedua yang dilakukan di dalam nuansa Imlek biasanya, mereka itu berdoa di depan abu yang dibakar waktu mereka meninggal, ditaruh di depan rumah, lalu sembahyang, ada foto keluarga yang meninggal. Nah, ini yang tidak boleh kekasih Tuhan. Kenapa? Sebab kita berdoa, iman Kristiani mengajarkan hanya kepada Bapa di sorga, bukan kepada orang mati. Itu makanya kita tidak menyembah arwah, kita tidak mendoakan arwah. Coba saudara bayangkan, kalau semua orang mati yang jahat bisa kita doakan oleh kita yang hidup supaya masuk surga, ya baik berbuat jahat aja, karena nanti anak cucu kita bisa doakan kita sehingga kita bisa surga. Apa begitu? Kan enggak juga, kekasih Tuhan. Perbuatan kita di masa hidup sekarang ini menunjukkan bagaimana kita pertanggungjawabkan di hari akhirat.
lewat kehidupan kita nanti. Itu sebabnya kita belajar dari sejak sekarang, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, yang menyelamatkan dan mengubahkan kehidupan kita, dan menjadi mempelai-mempelai gereja Tuhan. Nah, yang ketiga, biasanya dalam budaya Imlek, keluarga-keluarga berkumpul dari segala macam kota dan desa, mereka berkumpul dalam satu rumah, lalu mereka makan bersama kekasih Tuhan. Mereka menikmati sajian menu bersama, dan mereka saling membangun keakraban. Dan ini cocok sekali dalam iman Kristiani. Mazmur 133 dikatakan di sana, sungguh baik kalau kita itu bersatu, paurapan di kepala Harun untuk mengalih kejangku dan kejubahnya turun. Ya, itu bicara berkat Tuhan yang diberikan. Jadi tanpa kesatuan, tanpa keharmonisan, mustahil berkat Tuhan mengalir atas rumah tangga Anda. Itu makanya dalam suasana Imlek perlu dibangun suasana keakraban, keharmonisan. Kita dengan keluarga, dengan makan bersama, saling cerita, saling mendoakan. Itu bagus banget dalam budaya Tionghoa atau Imlek ini. Makan bersama, bicara tentang membangun fellowship, kebersamaan, keakraban, tidak ada ganjalan, sehingga mereka bisa menikmati arti kerukunan. Kalau sudah rukun, maka berkat Tuhan pasti mengalir. Kita fatcai, ya, kita hoki diberkati Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, dalam budaya Imlek, orang-orang Tionghoa biasanya juga ada budaya bagi hangpao. Ya, kongsi facai, hongpo nalai. Ya, ini dia ini ya. Bagaimana kita di sini memberikan orang tua, memberikan hangpao kepada anak-anak atau yang bujang-bujang atau pada orang tua kita yang sudah sepuh, di mana mereka bisa mendapatkan kasih daripada kita. Dan ini perlu bagus sekali bila dikerjakan dengan semangat kasih Kristus, di mana kita memberi, itu akan memberikan satu kesan di mana ada kehidupan yang berbagi yang diberikan kepada kita untuk mereka yang memerlukan dalam kehidupan kita. Seperti kepada anak-anak ini misalnya, ayo anak-anak, ayo ini opa kasih angpau, pepe dulu dong, pepenya dulu. Kok opa pepenya? Ya gitu. Satu lagi, ya ini angpaunya, ini angpaunya. Berkati, berkati. Nah, kita selalu mengajar kepada kita, hendaklah engkau selalu berbagi, saling peduli, saling memberi. Karena itu bagian di mana kasih Kristus selalu dalam kehidupan kita. Ingat, kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Walaupun Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi Tuhan mengajari kita harus mengasihi itu diwujudkan dengan memberi. Semangat Imlek atau lewat kongsi facai ini kita diajarkan bagaimana kita berbagi rezeki kepada orang di sekitar kita sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Jangan berhenti memberi selama Anda diberkati Tuhan dan selama Anda hidup menjadi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, yang terakhir, biasanya budaya Imlek itu dirayakan dan dimeriahkan dengan pagelaran barongsai. Ya. Tapi barongsai itu biasanya merupakan satu bagian kesenian, keterampilan seseorang yang berasal dari negara Tiongkok, di mana mereka bisa menunjukkan satu kesenian, menggambarkan sebuah kehidupan barongsai pada zaman dulu melalui orang-orang yang ada di dalam mainan boneka barongsai itu. Sebetulnya itu hal yang biasa, asal tidak mengundang kuasa-kuasa kegelapan atau magic-magic yang menghadirkan kuasa selain kuasa Tuhan Yesus. Itu yang tidak boleh di dalam Alkitab. Sebab Anda berhubungan dengan okultisme, maka itu akan menjadi penyembahan berhala. Nah, Alkitab sangat menentang sekali dengan penyembahan berhala. Tapi kalau barongsai sebatas keterampilan, kesenian, kemudian hanya sebatas keahlian tentang bagaimana kita menari dengan boneka barongsai, it's okay, no problem. Yang penting adalah kita tidak menghadirkan kuasa lain selain kuasa Yesus. Hari ini selamat kita merayakan Tahun Baru Imlek, nikmati kasih Tuhan, dan kongsi facai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.